Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Kapan kita bersyahadat pertama kali? Waktu masih di alam rahim. Sarungku gobrene, sarungku. Sarungnya bawa ke sini. Infonya, mohon doa ya. Ini pesantren kami udah mulai. Hah? Enggak, sarung tangguh hadiah nggone jamaah. Ada kok, gorene mau sarungnya mau. Gorene har. Maksudnya kok takono nih gone adik mau takono. Takono nih gone bunyi. Apa? Sebentar dulu. Ini tak curhat sih aku. Tadi kan udah disampaikan sama Bunda Nuris. Sebenarnya saya ini kalau dibilang capek ya capek. Jadi mulai kemarin umroh, saya dampingi kurang lebih 1.800 jamaah. Tapi saya orangnya kan gak alay, gak lebay. Terus alhamdulillah hari ini saya mendampingi jamaah umroh 1.800 orang. Terus tak posting di mana-mana, terus tak ke status, tak ke story, ndak sorry ya. Nyonge orang kayak ngono kuwi. Nyonge orang kayak ngono kuwi. Bahkan sampai detik ini saya itu belum pernah merasakan yang namanya selfie itu seperti apa. Gak tahu. Aku misalnya kan gini. Sekali-sekali alay ya ini. Loh, coba kalaupun ada foto saya, video saya mau di TikTok, mau di YouTube, itu bukan produk saya, artinya tim orang lain. Tolong ya, kalau ada yang mendapatkan saya sendiri yang pegang HP terus ngajak selfie siapa, kirimkan ke saya. Tolong kalau ada. Sekarang ya, ayo. Lucu, gak bakalan nemu sampean. Jadi mohon maaf, ini saya cerita dulu. Sorry, maaf banget. Jadi ya ini terpaksa saya omongkan. Lo nyatanya sakit diomongno jamaahnya 1.800. Aku ini mau ngasih contoh aja. Ya kalau punya kayak gitu-gitu, yang nggak usah diomong-omong nih lah. Apa lebay? Kayak misalnya, wah ini perjalanan saya dari Taiwan ke Hongkong kayak gini, wah capek sampai aku ngasih bahas kuwi, cerita kuwi nyeritakno awake dhewe. Lah ini ngaji apa nyeritakno awake dhewe? Lah iya. Tuntunannya di mana, ilmu yang didapat dari mana, gitu loh. Oke, sekali waktu berbagi pengalaman, tapi berbagi pengalaman yang ada manfaatnya. Nah, tetap akeh ngajine timbang ceritane. Maksud saya gitu, guyon oke, tapi jangan hanya cengengesan tak bermutu. Dalam guyon itu ada hikmahnya, ada ilmunya. Saya sebagai pencetus dan pendobrak metode ceramah mazhab Al-Ngawuriyah. Itu loh iya, yang sekarang alhamdulillah pengikutnya banyak. Ya termasuk metode ceramah dengan interaksi, bagi-bagi. Itu kan. Nah iya, ketika ada teman-teman, alhamdulillah adik-adik saya, senior, junior yang mengikuti metode seperti itu, saya senang, alhamdulillah, berarti metode saya berhasil dan banyak yang suka dan ditiru. Saya senang banget. Tapi ketika cengengesannya keterlaluan, saya juga nggak suka. Itu loh, artinya cengengesan nggak bermutu, nggak mutu blas. Ngajinya di mana? Nilai hikmah dan nilai ilmunya di mana, itu saya juga nggak suka. Termasuk dalam bahasa ceramah ngawur, ngilokne wong sing ndasmu sing begejil garangan luwak, ini kan bahasa kok piye.
Coba buka ceramah saya yang lawas-lawas. Yang saya masih katanya jemburis itu. Maaf, yang teliti jamaah yang memang jamaah udah lama mengikuti saya tahu. Loh itu wis gayane apa ket biyen ngono iku mungkin apa mboten? Ya memang Makanya ditirok nih. makanya dulu saya dilok-lok nih. Tapi saya diam kok, saya nggak komen, saya dikritik, diapa-apain, saya nggak komen, saya akan menjawab dengan prestasi dan bukti, saya akan membuktikan bahwa metode ceramah dengan gaya seperti ini paling mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ya betul. Dan akhirnya terbukti kan? Akhirnya terbukti model ngomong kasar, ngilok-ngilok nih mungkin zaman biyen urung ono sing viral, zaman HP ungkal kae lho. Bisa zaman CD VCD, Bisa di radio. radio. Anwar Zahid gayane ket biyen ya wis ngono kuwi lek ngomong. Nggih napa mboten? Ket biyen dan sampai sekarang alhamdulillah mohon doa mudah-mudahan tetap bisa istiqomah. Di saat yang lain sudah redup. Di tengah yang lain bermunculan macam-macam subhanallah. Nah kita tetap pengen bisa menjadi role model, pengen bisa menjadi inspirasi bagi yang muda-muda. Kan saya nggak selamanya seperti ini. Ya. Kowe kok amin dongakno aku nang mati ngono. Jadi orang baris iki orang genah. Apa yang genah sedelo wis kumat meneh ya. Loh, saya bangga, seneng banget saya, tapi tolong yang bagus. Nah, saiki wis disiapne borong. Kayak kudu ngireke kok ngeyel koin to kuwi. Ayo pelit. Ayo monggo panitia, ayo kita bareng baca sholawat tibil qulub, mudah-mudahan sembuh semua yang jelek-jelek, sifat-sifat madmumah keluar semua dari hati kita, dari jiwa kita, dari pikiran kita, sehingga yang masuk adalah sifat-sifat yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha salawat asghir.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Lagi sing ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Ababmu. Ndak wes. Mah, aku mah kadang nyalakan semuanya lampunya ya. Yang mau ikut menyalakan lampunya, mudah-mudahan nyala pikirannya, nyala hatinya. Yang mau ikut menyalakan lampu, mudah-mudahan besok bisa beli HP baru. Yang ikut menyalakan flash, mudah-mudahan bisa pergi haji. Alah kok gampang terima menyalakan flash lu mau kaji. Mau aku lagi mood kok saiki mood-e wis minggat. Nah, insyaallah nanti yang bulan 3 kita ngaji dan bersolawat. Insyaallah nanti bulan 3 miladnya Ilham. Bulan 3 kita nanti ngaji dan sholawat. Bareng saya dong. Allah. Ya nanti walaupun terpaksa dan kadaluarsa, suara saya harus saya keluarkan. Jelek-jelek ini udah masuk dapur rekaman. Enggak. Ada sholawatnya Abah Hamzah itu yang syahdu, yang melo-melo kayak gitu. Ada kok yang lawas-lawas itu ada. Bahkan mulai dulu saya masih jemburis itu juga ada. Nggih, matur suwun, nggih. Ada spesial buat Abah. Special for you to Eka Astri Wulandari. Thank you, makasih. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun, Nduk, matur suwun Mbak semuanya. Subhanallah. Pokoknya setiap majelis saya sampaikan, kalau jenengan ada waktu pas pulang ke Indonesia atau lagi liburan, please monggo silaturahim ke pesantren kami. Saya seneng banget. Nah terus kalau pengen membuktikan, misalnya dibilang, wah Banza ini ngawur ngomong tok, oke, jenengan di situ nanti nyenol 1 santri saja, bebas acak, jumput ngene, jukuan siji, terus teke ono.
Dek, sama dek ini bayar piro, 1 bulannya bayar berapa. Kalau nanti ada bayar, nah, duitmu tak balik no. Enggak. Ya, alhamdulillah udah 2000 sekian. Dan saya jujur banyak banget bantuan dan kontribusi dari jamaah yang di Hongkong. Terima kasih, saya mewakili keluarga pesantren. Jadi nanti bisa bangga dong ketika berkunjung ke pesantren kami, sama lihat bangunannya, iki aku melok bangun. Ya Allah, itunya. $5 yang menggaya, koin yang menggaya. Ayo, coba yang tadi nyemplungi $1000 di tas tadi siapa, ada enggak? Sewu bener, ayo sini, kalau sewu. Ora toh, kate iya tak kon goleki. Padahal tadi yang 1000 mau saya kasih hadiah. Tapi karena belum ada, ya udah. $1000. Kan masih belum dicemplung nih. Aku kan yang tadi dimasukkan ini yang 1000. Kan sampean baru mau rencana. Kan baru rencana. Rahasia dong. Nggak surprise kalau dikasih tahu. Udah wes telat, berarti nggak ada. Iya, udah. Nah, sekarang nanti banyak nanti. Nah, gini, kita lanjut dulu ngajinya, terus habis ini aku tak nunjuk beberapa, paling tidak nanti ada 3 yang tak kasih sarung. 4 Terus berarti plus ini. Mlebu nang jero kene kok. Kok Allahumma sholli ala Muhammad. Mangga batiknya. Loh, yang saya pakai di aku sesi pagi tadi ya pakai ini ya. Iya. Sama sarung mangga itu ada juga batiknya, keren-keren. Batik mangga. Nanti Maret tak bawain. Banyak tak bawain yang banyak. Tuku. Udah dengerin. Kita tugas utama hidup di dunia ini disuruh jadi orang baik. Karena Allah menempatkan manusia di dunia dalam keadaan baik, maka tugas utama hidup manusia adalah menjadi baik. Sampai kelak kembali kepada Allah harus dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan, Allah lahirkan dia ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka masih ada berapa waktu? Tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah menjadi orang baik. Rungokne loh. Nah, kalau ingin jadi baik, sering saya sampaikan, kuncinya ada pada di hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat sa'irul jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat sa'irul jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Kayak usah tak terang nih. Makanya dengerin sayang. Udah, orang itu bagaimana hatinya aja. Kalau hatinya baik, omongannya baik, perilakunya baik. Kalau hatinya buruk, omongannya juga buruk, perilakunya juga buruk. Saya udah sering gambarkan, manusia itu seperti botol, bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu gendul. Lah gendul itu botol. Lah botol itu gendul itu. Ayo edan bareng ayo. Kalau dalam isinya minyak wangi, sewaktu-waktu bocor pasti bau harum, bau wangi karena dalam isinya minyak wangi, betul? Tapi kalau botol itu dalam isinya batang, sakwaya-wayang drabas bocor ya ambu basin karena dalam isinya batang. Orang itu kalau hatinya baik, keluar lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadi baik. Tapi kalau hatinya buruk, keluar lewat ucapan, perilaku juga buruk. Coba orang itu kalau hatinya baik, bersin, mesti yang keluar dikir Alhamdulillah. Tanda dalam hatinya baik.
Tapi ada juga ke orang yang bersin tahu, soto, ayam goreng. Ini memang di hatinya isinya departemen perbadokan. Udah, itu nggak bisa dipungkiri. Kalau hatinya baik, enak-enak jalan ke sadung, cedet, innalillah, astagfirullah, ya Allah, otomatis. Tapi kalau hatinya nggak baik, itu yang keluar malah kewan-kewan sikil papat. Binatang-binatang berkaki 4 itu keluar semua. Enak-enak jalan kok cedet, Jaran. oh, jarane ngomong dewe. Malah sapa ngomong asu mau. La haula wala quwata illa billah. Nek kuwi anake kuwi itu anakku. KIRIK. Pamonge yai, pamonge. Lah iya makanya itu tanda itu. Orang itu kaget sak kaget nek kulino dikiri astagfirullah, ya Allah, innalillah, masya Allah gitu. Lah nek gak kulino yang ngamuk jaran. Ya ngono iku, yes ngono iku lampu kayak itu tanda. Oke, sekarang di hati pula ada iman. Iman itu tempatnya juga di hati. Dalam hati bersemayam iman. Dan sesungguhnya kita udah pernah terikat perjanjian tentang iman ini dengan Allah. Kapan? Dulu waktu di alam rahim. Ketika umur janin itu 120 hari garis miring 4 bulan dalam kandungan di alam rahim ini terikat kontrak perjanjian dengan Allah. Ada MOU sama Allah berkaitan dengan iman dan ketauhidan. Ditiupkan roh saat kita dulu masih berumur 4 bulan garis miring 120 hari. Allah mengikat perjanjian dengan kita. Alastu bi rabbikum, hai kau akan aku lahirkan dan hidup di dunia. Tapi yuk kita bikin MOU dulu, bikin perjanjian. Bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya ya Allah, siap. Aku bersaksi, engkaulah Tuhanku. Itu syahadat pertama kali kita. Kapan kita bersyahadat pertama kali? Waktu masih di alam rahim. Usia kita masih 4 bulan garis miring 120 hari. Kita sudah terikat perjanjian dengan Allah tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Maka begitu dilahirkan di dunia, kita punya janji iman. Kita harus tetap berpegang teguh pada iman sampai pun nafas terakhir yang kita hembuskan saat kita menghadap Allah, iman jangan sampai lepas. Maka orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Iki nek gak tak baleni gak kira cetha. Soale sampean ki ayu tapi alhamdulillah sadar. Alhamdulillah sadar. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sementara, hanya sekejap, hanya sesaat, untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup yang abadi selamanya di akhirat. Caranya gimana? Membekali diri selama hidup ini dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Sehingga hidup bukan asal hidup,
Kalau asal hidup itu namanya ya angger urip ngono ae. Urip kok penting urip. Kaya iki contohnya. Contohnya kaya iki makhluk loro iki. Itu hidup asal hidup. Hidup bukan asal hidup, bukan sekedar hidup. Iku jenenge urip-uripan. Ya padha karo coro, padha karo orang-orang. Hidup bukan hanya untuk hidup. Itu nanti orientasinya ya soal panganan meneh. Kalau hidup hanya untuk hidup, loh mau kudung oren tak elokno ganti kae saiki. Astagfirullahaladzim. Lha sing ngono kok ngerti ae. Lah aku ngadeg iki ketok. Sak polahmu lah aku ketok. Kowe benakno BH ya aku ngerti. Sing bahaya ki nek tak petelengi. Wong aku ketok wek. An-nadratul ula naklaka. Pandangan pertama untukmu, an-nadratus tsaniyah alaika. Yang kedua seterusnya itu dosa. Yang pertama bonus. Asal tidak menteleng. Nah aku begitu ketok ngene-ngene aku langsung ngaleh. Makanya sampean enggak ngerti kenapa aku rene terus langsung cepet ngene iki mau. Soalnya aku karo ngelirik yo ono sing benakno BH ngono dadi terus bus ganti posisi. Ngono lho. Takutnya aku bayangno isine ngono lho. Makanya terus Nyai denger lho. Lah iya makanya terus tak hindari. Iki lho garai mancing-mancing ae. Hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Itu sesuai dengan ikrar kita yang setiap hari minimal 5 kali loh kita janji setia sama Allah. Dibaca dalam sholat pas iftitah. Apalagi yang rajin sholat qobliyah subuh kayak tuh yang belakang itu. Aku bisa ngelihat ke orangnya lagi makasih juga I love you. Nah. Besok geser ke belakang. Itu yang benar-benar sayang sama aku yang di belakang itu besok taruh di depan sini ya. Kamu besok geser. Kalau perlu kamu di lantai atas sama. Walaupun besok bawa tiket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya panitia ya. Besok siapkan tempat khusus di atas. Jamuan bersama. Ngeyel. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau rajin sholat sunnah malah baiatnya banyak banget. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidup ini benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah yang maha hidup. Itu loh maksudnya. Jadi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, karena hakikatnya mati itu nggak ada. Saya ulang, hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada hanya pindah alam, tetap hidup, mati dari alam dunia, berpindah, hidup di alam kubur, hidup di alam barzah. Maka hidup bukan untuk mati. Enggak, justru mati itu untuk hidup. Karena mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, menjalani kehidupan yang abadi selamanya di akhirat. Maka jangan takut mati. Ayo sampean melu nyaut kabeh, sing ora melu nyaut mati dhisik. Jangan takut mati. Jangan pernah lupakan mati. Selalu ingat mati. Jangan cari mati. Baleni. Iki gak nyaut iki ketoke dhisik. Wis krasa ndang lemes ngono ketoke wis. Baleni. Jangan takut mati. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Jangan cari mati. Tapi siapkan diri menghadapi mati. Dan rindukan semua kematian.
Kalau dirindukan akan terasa indah. Ada yang udah rindu belum? Nah, yang bilang belum sambil gini-gini kayaknya didulukan itu kayaknya. Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah, indah dan nikmat banget. Karena justru, kematian itu perjumpaan dengan kekasih sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh takut. Setakut apapun kalau sudah tiba saatnya pasti mati. Maka nggak usah takut. Dia kaya apa nek wis wayahe tetep mati, dan mati itu nggak ditentukan oleh takut dan berani. Yang takut nggak diakhirkan, yang berani nggak didulukan. Kadang-kadang yang takut malah duluan. Yang ini masih takut-takut mati itu malah duluan. Ngono lho. Halo. Ngapain takut? Wong mati itu pasti kok takut. Tiwas takut lek wis wayahe ya tetep ono. Makane wani urip kudu wani mati. Padha karo wani mangan kudu wani ngising kok mati. Wong urip mesti mati, padha karo wong mangan mesti ngising. Lho, gelem mangan kok mau ngising. Ana wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Kowe nak mangan wayahe ngising ya ngising. Baleni ayo. Wong urip mesti mati. Wong mangan mesti ngising. Wani urip kudu wani mati. Wani mangan kudu wani ngising. Siap urip kudu siap mati. Siap mangan kudu siap. Gelem urip kudu gelem mati. Gelem mangan kudu gelem ngising. Endang ngising bareng. Makanya gak usah wedi. Yang kowe nyemplungi $5 aja cerewet. $5 mbok untel pisan ngono. Yo. Koin bisa. Awas nih. Kita nih kapan gua maringin. Ya sebentar. Ayo. Sing sarung pertama mati dhisik. Oh, siap. Enggak mati nakale. Mati kemaksiatane ngono lho. Bentar, saya aku tambekan. Makanya yang kita takut itu nanti matinya kita kayak apa. Kan nggak ada yang tahu. Yang harus kita antisipasi itu matinya kita itu kayak apa. Mati dalam keadaan bagaimana. Mati pas ngelakoni opo. Ini yang paling kita takutkan. Dengerin toh. Saya kalau didhawuhi sama kiai-kiai itu kayak gini, ya Allah. Wong sing kiai wae lho, ora jaminan lek matine mesti husnul khotimah. Siapa yang bisa menjamin kalau akhir hidupnya diakhiri dengan baik? Wong kenyataannya yo banyak kok orang yang selama hidupnya koyo api-api ternyata akhir kehidupannya elek. Makanya yang sekarang sudah baik jangan pernah bendol ndasnya. Tuh, apa sampean bisa menjamin bahwa sampean akan baik terus? Lah iya, apa ada jaminan kalau sampean akan jadi orang baik seterusnya? Apa ada jaminan kalau sampean nanti mantinya husnul khotimah? Nggak ada jaminan. Oh, yang jadi kiai aja nggak jaminan. Dikira kalau udah kiai, wah mesti jaminan husnul khotimah. Wis sing kiai, apa maneh rupamu? Loh gitu loh. Sehingga yang harus kita antisipasi, nanti kita matinya kayak apa, kita mati dalam keadaan apa. Padahal Nabi memberikan kriterianya seperti ini. Yamutun nasu ala ma'asyu, orang itu matinya seperti apa tergantung kebiasaannya waktu hidup kan. Lah kalau hidupnya kulino lambene lecek ngene iki. Merasno gitu loh.
Wong nek kulino apik insyaallah matine mati apik. Ngono. Ya sebentar. Ya sarung ya. Ini nanti kalau nggak sekarang nggak cukup waktunya. Ini aku siap diamuk karo ngisorku iki lho. Oke, sekarang ya terakhir. Terakhir rungokne to lah supaya kita selalu ingat mati. Wong lek eling mati ki mesti apik. Orang kalau mau inget-inget mati mesti jadi baik. Mau nakal lo nggak jadi. Lagi misalnya sama narap ngunek ke uang, lah yang aku tak unek ke aku baru ngono terus mati piye? Kenapa orang mentala mabuk? Gusto ya Allah ya Karim. Wong mabuk, wong rumane to. Mergo gak eling mati. Coba misalnya arep mabuk terus eling, iku aku pas nyekek botol terus aku mati keloloten botol piye? Gak mungkin sido. Loh iya, sampai kenapa orang berani berbuat zina? Orang eling mati. Coba eling mati, gak mungkin. Iki engko pas wayah petingkringan yang mati piye? Loh misalnya sampean pas ngono terus melentu sak pelembungan wabuh mau terus moro mati piye? Ayo, jajal. Maka kita bisa ngomong kayak saucun. Astagfirullah. Bisa ngerai saucun apane? La haula wala quwwata illa billah. Udah. Supaya iya ya. Astagfirullahaladzim. Ini supaya selalu ingat mati. Orang itu kalau ingat mati insya Allah nggak bakal nakal. Mau nyuri aja loh kalau eling mati gak situ. Oke harap nakal kapan eling mati gak situ nakal. Sehingga Nabi berpesan disuruh ingat mati itu minimal sehari semalam 20 kali. Kon eling mati ya. Ben gak nakal, lambemu sing lecek-lecek itu terutama. Wis ngakeh nek eling mati, insyaallah kok gak sida mati. Nah, supaya ingat mati ini ada resep. Wis aku tak ngadeg meneh. Resep ini. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ini bahasa Indonesia. Jadi, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu juga. Matamu ya. Matamu ya iya. Ya wes mataku juga. Mata kita lah. Oke, ganti. Jadikan dunia di tanganmu. Diulang. Hidup bukan asal hidup, bukan sekedar hidup, bukan hanya untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Rawahu Anwar Zahid. Saiki sing kedua. Yang persiapan. Wes, siap. Aku ya sik, tak nguyuh sik. Gedeng aku. Oh ini ngapa ceramah kok sik. Modelmu kaya apa mapan nopo. Seneng banget. Udah sekarang yang kedua. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Kurang banter lek muni matamu madhep aku kabeh ya. Sing kompak ya. Sampean nggak usah nyaut liyane, terakhir ikut doa ya. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu.
artinya gini sayang. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia ini cukup taruh di tangan. Jangan taruh di hati. Cukup taruh di tangan. Loh, seberapapun besar dan banyaknya dunia, kalau ditaruh di tangan nggak emanan. Begitu dapat lepas, oleh kekno, nompo, culno meneh. Lah sak pira to muate tangan? Paham mboten? Kalau dunia hanya ditaruh di tangan, gak emanan. Memang cukup di tangan kok. Masuk saja ndak, apalagi masuk hati. Begitu nerima, kasihkan lagi. Nyekel terus, kesel, capek, tahu. Kan cukup di tangan. Gak mungkin banyak ditumpuk-tumpuk. Ya seberapa muatnya tangan kita. Ada, kasihkan. Ada, kasihkan. Ada, kasihkan. Nikmat banget hidup kalau bisa seperti itu. Jangan pernah taruh dunia di hatimu. Kenapa? Kalau sampai dunia kau taruh di hatimu, bahaya. Satu, berapapun muat. Karena hati manusia itu luas. Luas banget hati manusia itu. Lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Apa? Kapok. Rasain. Meledos Yai, meledos. Makanya dengerin. Kapok. Meledak. Makanya tolong perhatikan. Kalau hati manusia ini luas banget. Lebih luas daripada laut, lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat semesta. Apapun dimasukkan ke dalam hati, masuk. Mobil lebone ati bleng klebu, omah lebone ati bleng klebu, hotel sak Hongkong mbok lebono atimu klebu. Apa saja masuk kalau dimasukkan ke dalam hati, muat hati ini. Maka jadikan akhirat di hatimu, penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran dan keagungan Allah, sehingga hatimu sudah penuh dengan Allah. Selain akhirat, selain Allah, nggak ada ruang untuk singgah di hatimu. Paham napa mboten? Iki serius aku ceramah iki kapan urung ngombe kopi ya kudu nesu ngene iki. Apa maneh wis urung ngombe kopi lambene lecek-lecek ngono. Nih. Kang Wong aku nggak noleh aja dari tadi kamu udah melototin aku. Kalau dunia ditaruh di hati, berapapun muat. Jangan pernah taruh dunia di hati. Rungane toh? Kalau dunia sudah ada dalam hatimu, pasti kau akan jadi orang yang hubbud dunia, cinta dunia. Akibatnya, ketika kamu memiliki kekayaan dunia yang banyak, maka kau akan tinggi hati. Kena dunyamu akeh, pasti kau akan besar hati, berbangga hati. Melihat orang lain yang kekayaannya banyak, kau pasti akan iri hati. Ketika dipameri kekayaan sama orang lain, kau pasti akan sakit hati. Ingin memiliki kekayaan tapi nggak kesampaian, pasti kau akan patah hati. Karena dunia kau taruh di dalam hati. Rasain. Baleni neh. Iku aku akan mulai nih. Sek. Akibatnya ngono kuwi. Ya mergo donya didelek ning ati, salah. Maka cukup di tangan dan penuhi hatimu dengan akhirat, dengan Allah. Kemudian yang terakhir, jadikan kematian di pelupuk. Artinya apa? Kematian di pelupuk mata. Sadari bahwa kematian sudah sangat dekat. Kita ini makin hari usia makin bertambah, makin tahun, apalagi ini tahun baru kan? Tahun barunya orang Cina. Berarti ya sampeyan juga wong sampeyan yo. Babune. Ya maksudnya gini loh. Jadikan kematian di pelupuk matamu itu artinya
Sadari bahwa kematian itu sudah sangat dekat dengan kita. Kematian itu udah di pelupuk mata. Umur kita bertambah, berarti kesempatan hidup kita di dunia ini sudah berkurang. Saya ulang, kalau bisa menjadikan kematian di pelupuk mata, kita sadar bahwa kematian itu sangat dekat, udah di pelupuk mata. Umur kita bertambah, berarti kesempatan kita hidup di dunia ini sudah berkurang. Allah udah kasih banyak peringatan. Contoh, rambut udah beruban. Itu peringatan. Yang mudah contohnya saya rungokno. Lho ngono iku kadang ora terima kok terus disemir. Masih mbok semir kaya apa? Itu udah ada peringatan dari Allah. Kenapa sih harus malu? Untu sudah merotoli. Lho itu peringatan dari Allah. Ngono kadang nyalahno sate, nyalahno panganane alot nganti utuku merotol. Udah perkara panganane salot, untumu sing wis remek, untumu sing wis kropos. Itu peringatan dari Allah. Kulit wis mengkeret. Itu peringatan dari Allah. Lha gak trimo nang salon dikenceng-kencengno, ditaleni senar. Ya Allah, dodo wis nglembreh kari tengere tok. Itu peringatan dari Allah. Saya gak trimo disuntik silikon. Ben mentek-mentek, ya mentek-mentek tapi gak kira awet. Kekuatan entek ya balik. Wes ora usah mbok grayangi. Pokoke nek saya atos berarti saya nom. Lah wes ndur-ndur nih. Dimlembreh ginyur. Nah wes tuwek kowe. Engko ning PH tetep brosot. Sing pecah bojone brondong. Ate sing kowe tuku BH sing regane larang kae, aku tau mlebu no tokone. Piye kaya ngene, lah nek mbahe sing nganggo iki ya tetep brosot aku. Nyelempet. Nah itu peringatan dari Allah wis peringatan kabeh. Berarti artinya apa? Kematian udah dekat. Maka orang cerdas itu orang yang mendekat ke sesuatu yang makin dekat dan dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Orang bodoh adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin jauh dan dia menjauhi sesuatu yang makin dekat. Wes gak paham ya wes. Orang cerdas itu orang yang mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Kematian. Dia mendekat ke kematian artinya dia betul-betul mempersiapkan diri menghadapi kematian itu karena kematian makin dekat. Dia menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia ini makin jauh kita tinggalkan. Terus kita ini hakikatnya berjalan menjauhi dunia. Setiap saat kita berjalan, kita melangkah menjauh dari dunia yang suatu saat pasti akan kita tinggalkan beneran. Makanya orang mati itu bahasanya meninggal dunia. Benar-benar meninggalkan dunia. Kita ini berjalan menjauh dunia. Iki misalnya dunia, iki. Lah kita ini jalan ke sana. Menjauh. Sing mati kan sampean. Saya gak paham Maka orang cerdas begitu, udah antisipasi sehingga nanti pada saatnya benar-benar meninggalkan dunia, udah gak kaget, ke siapa? Nah, sedangkan orang goblok ngaji wong bar kok seorang sarung, ya itu orang yang oon yang seperti itu. Belum saatnya kok. Orang bodoh itu dia malah menjauhi sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Kematian. Kematian makin dekat, tapi dia malah menjauh. Artinya menjauh itu kayak apa? Dia makin gak sadar bahwa kematian itu mengejarnya. Semakin dekat, semakin mendekati dia, tapi dia gak kroso nih arep mati. Dia malah terus mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia makin jauh ditinggalkan, tapi dia malah ngejar-ngejar dunia terus. Awas, hati-hati. Guys, waktunya tinggal 5 menit. Ya wes iki ae, iki sing paling ngarep. Bentar. Halo. Loh, operatornya enggak ada kok.
Halo, halo, halo. Tes tes. Nah, ini. Halo, halo, halo. Dah, wani gak? Betul. Ya, sampean sik, ngadep. Sendok iki sing gak patek waras iki sendok. Lah aku kok ora ditunjuk. Pripun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun. Dadaan, lah kok saged dadaan iku critane pripun? Asline mboten diparingi libur. Asline mboten diparingi libur nggih terus. Ya terus matur kalih majikan upami kula pengajian bareng napa mboten. Nah, terus pripun leh matur pripun. Wis munggono aku ki majikane munggono ya. Majikan. Piye lek ngomong piye? Anu nyonya kula, mbok kula niku rak loyal. Alah mbok lek buat kapan piye. Mbok kula rak holiday terus wonten niku tuan muda. Kula matur Tuan kalih muda. Anggepen aku tuan muda.